Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Eh, untuk pertemuan kedua ini, saya akan memberikan penyelesaian dari soal yang telah kalian kerjakan dengan metode ya video seperti ini karena kita nggak bisa berjumpa. Seperti itu. Oke, saya akan membahas semua soal yang sudah kalian kerjakan dari soal ada 19 soal, tetapi sebenarnya itu ada 18 soal karena ada soal yang double. Nah, ini adalah soal dari latihan-latihan yang harus kalian kerjakan sebenarnya, tapi sudah dikemas dalam bentuk e-learning seperti itu. Oke, yang nomor 19, kita mulai dari yang nomor 19. Kalau ada model yang seperti ini, model yang seperti ini, model yang seperti ini, yang ada i kuadratnya seperti ini, itu ya kita harus yang namanya membuat dalam bentuk yang sudah tadi kalian pelajari. Jadi yang bentuknya seperti ini itu harus diubah dulu, Nah, diubah menjadi bentuknya, karena itu x dikali y pangkat minus 1 itu berarti akan sama dengan x per y. Kenapa x per y? Karena y pangkat negatif 1 itu adalah 1 per y. Kemudian x dikali dengan 1 per y adalah jadinya x per y. Seperti itu. Kemudian ini ditambah dengan y per x. Oke. Nah, ini berarti ini akan bisa dikerjakan itu kalau seandainya dijumlahkan, kalau seandainya disamakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita jadikan sama, yaitu sama dengan x, y. Nah, ketika penyebutnya x, y berarti yang di sebelah sini itu kan penyebutnya y. Dan sini udah x, y nih. Berarti perlu dikali dengan penyebut yang sebelah kanan. Berarti x berarti x kuadrat. X kuadrat. Nah, kemudian yang sebelah sini berarti ditambah dengan y kuadrat. Nah, maka jawabannya adalah x kuadrat plus y kuadrat per xy. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini ada 60% yang benar. Oke, kemudian nomor 18. Nomor 18 ini itu berarti harus diubah dalam bentuk pecahan dulu lebih mudahnya. Berarti ini akan buka kurung 1 per 0,125 itu adalah 1 per 8. Kemudian pangkat negatif 2. Nah, ini berarti akan sama dengan 1 per buka kurung. Berarti 1 per 1 per 8 pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan 1 per 1 per 64. Berarti ini akan sama dengan 64. Atau ini juga bisa tuliskan sifatnya, itu berarti buka kurung A per B pangkat negatif N itu akan sama dengan buka kurung B per A pangkat N. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke. Lanjut. Soal nomor 17. Oke, selanjutnya nomor 17. Oke. Nomor 17 soalnya adalah
Nomor 17 soalnya adalah 2 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2. Itu berarti akan sama dengan kalau seandainya kita kerjakan seperti biasa kayak tadi, itu berarti sama dengan 2 per 1 per 5 pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Berarti akan sama dengan 2 dikali dengan 25 sama dengan 50. Seperti itu, berarti jawabannya adalah yang E. Ini ada 80%. Ada B 18% minus 50. Nah, ada sedikit kekeliruan penghitungan itu berarti ya. Kemudian ini itu berarti akan sama dengan 1 per buka kurung minus 2 pangkat 3. Berarti akan sama dengan bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka ketemunya adalah negatif. Berarti 1 per negatif 8. Nah, ini akan sama dengan minus 1 per 8. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 15. Oke, ini hampir sama seperti yang nomor 16 tadi, yaitu kita lihat pangkatnya pangkat berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ini pangkatnya adalah 4 nih, bilangan genap. Berarti ini akan diubah dalam bentuk min 1 per, berarti diubah dalam bentuk 1 per buka kurung minus 3 pangkat 4. Nah, maka ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Maka jawabannya adalah yang D. Ini ada 83% yang benar. Oke, selanjutnya yang ini. Ini itu berarti akan sama dengan 1 per. Nah, kalau kayak gini sebenarnya langsung dibalik aja nggak masalah nih. Kayak yang tadi itu berarti sama dengan dibagi dengan 4 per 1 pangkat negatif 3. Sorry. Pangkat 3. Ini berarti akan sama dengan 1 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti ini akan sama dengan 1 per 64. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu ya samalah kayak yang tadi. Kayak yang sudah kalian kerjakan. Nah, di sini berarti ini diubah menjadi ini buka kurung, langsung aja 3 per 2 pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan 9 per 4. Kenapa 9 per 4? Karena ini itu sama dengan 3 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 12, 5 pangkat negatif 2 itu berarti sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan 1 per 25. Berarti 1 per 25. C. 94% benar. Mantap. Oke. Selanjutnya kita kerjakan nomor 11. Oke, nomor 11. Nomor 11 itu ini kita ubah dulu dalam bentuk 1. Mungkin kita ubah dalam bentuk ini itu akan sama dengan 1,725. Ini berarti akan sama dengan 1,725.
Ini akan sama dengan 1,728. Ini 1,728. Nah, ini itu kalau seandainya kita buat dalam bentuk apa namanya perpangkatan, ini langsung sebenarnya 1,2 pangkat 3. Tapi di sini kan ada pembagiannya. Berarti ini nggak mungkin langsung seperti itu. Berarti ini akan dibikin sama dengan 1,728. Itu, tetapi ini dibagi dengan 1000. Seperti itu. Atau kalau seandainya kita tulis ya dalam bentuk 1.728 dibagi dengan 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, kemudian 17,728 sama dengan berapa sih? Itu sama dengan 12 pangkat 3. Ini dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah, pakai sifat yang tadi ini maka akan sama dengan buka kurung 12 per 10 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, kemudian yang nomor 10 ini, tadi sudah dikerjakan di nomor 19. Jawabannya adalah yang E. Tadi sudah dikerjakan, jadi nggak perlu saya bahas lagi ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 9 itu sebenarnya kalau kita lihat ya hampir sama lah kayak yang nomor 1 tadi, yang nomor 10 tadi lah. Itu berarti ini diubah dalam bentuk jadinya A, ini A ke sini. Kemudian ini diubah dalam bentuk minus 3 per B kuadrat. Tutup kurung, buka kurung lagi. Untuk yang ini jadi adalah 2 per A. Kemudian yang ini minus B kuadrat. Nah, kemudian kita ubah ini ke sini. Kita kalikan. Kemudian ini juga ke sini kita kalikan. Nah, untuk yang pertama, ini ke sini itu bertemunya adalah 2. A dikali 2 per A itu adalah 2. Kemudian A dikali minus B kuadrat itu adalah minus A B kuadrat. Nah, kemudian yang ini kita kalikan. Ini juga kita kalikan. Ini dikali ini tuh ketemunya adalah minus 6 per A B kuadrat. Nah, kemudian yang ini dikali ini ketemunya adalah minus 3 per B kuadrat dikali minus B kuadrat adalah ketemunya adalah plus 3. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah sama dengan 5 minus AB kuadrat dikurangi 6 per AB kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 itu hanya menyederhanakan biasa. Clue-nya untuk mengerjakan ini itu adalah untuk variabel yang sama, ini X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, kita lihat yang pangkatnya kecil, yang pangkatnya lebih kecil itu dipindah. Yang bawah dipindah ke atas, yang atas dipindah ke bawah, seperti itu. Nah,
ini 7/84 ya kita sederhanakan aja langsung. Itu berarti adalah gede yang bawah ya, berarti 12. Kemudian ini minus 7 nih, ini 3. Berarti ini pangkatnya jadinya X pangkat 3 ditambah 7. Nah, ketika dipindah itu tandanya berubah. Nah, kemudian yang ini Y nih. Ini minus 4, ini minus 1. Kecil yang minus 4, maka dipindah ke bawah. Berarti Y minus 1 ditambah 4. Kemudian yang Z juga sama, berarti dikali dengan Z minus 4 ditambah 6. Nah, maka ini akan sama dengan X pangkat 10, kemudian X pangkat 10, kemudian per 12, Y pangkat 3, kemudian Z pangkat 2. Seperti itu, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 7. Lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 itu langsung dimasukkan saja boleh, nggak boleh, nggak masalah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sederhanakan dulu. Berarti ini akan sama dengan, kita sederhanakan dulu, itu berarti ini A-nya lebih kecil yang bawah, berarti kita pindah, ketemunya adalah tadi langsung aja ya, karena udah tahu A pangkat 4. Kemudian B-nya lebih kecil yang bawah, berarti B pangkat 2. Kenapa B pangkat 2? Karena B pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian C-nya lebih gede yang bawah, maka dipindah ke bawah, C pangkat 3. Nah, baru kita substitusikan. Nah, kalau kita lihat A-nya 2, A pangkat 2 pangkat 4 itu adalah 16, kemudian B-nya itu adalah 3, 3 pangkat 2 itu adalah 9, kemudian C-nya itu adalah 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu adalah 125. Nah, ini berarti ini akan sama dengan ya 16 dikali 9 itu 10 dikali 9 itu 90, 6 dikali 9 itu 54, 90 tambah 54 itu adalah 144. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 144/125. Oke, selanjutnya di nomor 6. Nomor 6 ini sama seperti yang ini tadi, berarti kita sederhanakan dulu. Ini itu akan sama dengan nomor 6, saya ganti tinta. Oke, ini lebih kecil yang atas, maka dipindah ke bawah, A pangkat 3. Kemudian B-nya lebih kecil yang atas, maka kita pindah juga, berarti dikali dengan B. Kemudian C-nya lebih kecil yang bawah, maka kita pindah ke atas, berarti C pangkat 4. Nah, ini berarti akan sama dengan C-nya pangkat 4, 1 pangkat 4, 1 dibagi dengan A-nya, A-nya itu setengah pangkat 3, berarti 1/8. 1/8 dikali dengan B, B-nya 2. Berarti ini akan sama dengan, ini dicoret, 2 ketemunya adalah 1/4, maka ini ketemunya adalah 1/1/4. Maka ini akan sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Lanjut ke nomor 5.
Nah, ini tinggal yang lumayan-lumayan ini soalnya. Nomor 5 sih masih relatif gampang. 4, 3, 2, 1 itu yang relatif. Oke, kemudian yang ini berarti kita masukkan dulu aja. Ini berarti itu akan sama dengan A dikali pangkat minus 1 pangkat 2 berarti minus 2. Kemudian yang ini berarti dikali dengan B pangkat 4 dikali dengan C pangkat 3. C pangkat 3-nya naik gitu ya. Nah, kemudian ini karena ada yang negatif ini, maka kita pindah ke bawah. Berarti ini pembagian B pangkat 4 dikali C pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Kemudian ini B-nya itu 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kemudian C-nya itu setengah. Pangkat 3 itu adalah 1/8. Kemudian ini dibagi dengan A pangkat 2, A-nya itu 4 pangkat 2 berarti 16. Ini dicoret dengan ini, hasilnya adalah 1/8. Maka jawabnya adalah 1/8 C. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 4. Oke, nomor 4. Ini kita ubah dalam bentuk ini akan sama dengan 1 pangkat 5 itu 1. Ini dibagi dengan 1 plus P pangkat 5. Kemudian dikali dengan ini berarti dibalik, jadinya adalah 1 min P pangkat 7. Kemudian dikali dengan ini juga negatif, berarti dibalik. Jadinya adalah 1 plus P pangkat 6 dibagi dengan buka kurung P min 1 pangkat 6. Nah, kemudian ini bisa langsung dicoret nih. Kita pakai tinta yang lain. Oke. Ini kita coret dengan yang ini berarti pangkatnya aja sisa 1. Kemudian, nah ini kan agak berbeda ini. Agak berbeda nih 1 min P, ini P min 1. Nah, nanti akan saya ajari lagi gitu ya. Caranya seperti apa sih? Oke, kita tulis dulu aja. Ini akan sama dengan 1 min P pangkat 7 dibagi dengan ini masih dikali dengan lagi 1 plus P. Ini dibagi dengan P minus 1 pangkat N. Nah, sebenarnya saya tulis di sini aja. Oke, ada sifat itu begini. Ada kalau seandainya ada itu A minus B pangkat N itu akan sama dengan B minus A pangkat N. Tapi N-nya itu harus genap. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini berarti A minus B pangkat N sama dengan B minus A pangkat N. Tapi N-nya harus genap. Bilangan genap. Nah, ini kalau kita lihat ini 7 ganjil. Ini 6 genap. Berarti yang 7 ini kita menyesuaikan dengan yang P minus 1. Nah, maka ini akan sama dengan, saya tulis di sini biar nggak tabrakan. Berarti ditulis dalam bentuk 1 minus P pangkat 6 dikali dengan 1 minus P dikali dengan 1 plus P dibagi dengan P min 1 pangkat 6. Nah, ini akan sama dengan, ini tadi dicoret dengan ini, dengan sifat yang ini. Maka ketemunya adalah 1 min P dikali 1 plus P. Nah, ini ketemunya adalah 1 minus P kuadrat yang B. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita jabarkan.
1 dikali 1, 1 dikali P, plus P minus P dikali 1, minus P dikali P, minus P kuadrat. Saling menghilangkan, maka tinggal 1 min P kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu ya mirip-mirip sama yang nomor 1 dan nomor 10 tadi lah. Ini tinggal diubah aja. Berarti yang ini kita ubah menjadi seper X gitu ya. Yang X pangkat negatif 1 kita ubah dalam bentuk seper X. Jadinya adalah kalau kita tulis ini akan sama dengan buka kurung lagi deh, kita buka 1 per X, kemudian yang ini adalah ditambah 1 per Y, kemudian dibagi dengan 1 per X minus 1 per Y. Nah, ini juga sama nih, berarti harus kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah berarti XY. Nah, kemudian yang di sini berarti Y, 1 dikali Y itu Y, X dikali 1 itu X. Berarti yang bagian pembilang hasilnya adalah Y plus X per XY. Kemudian yang bagian penyebut itu diubah dalam begitu juga, berarti XY juga. Kemudian Y dikali 1 itu Y, tapi ini minus, maka ini minus X. Seperti itu. Kemudian ini dicoret dengan ini, maka hasilnya adalah Y plus X per Y min X. Nah, kalau kita lihat, di sini nggak ada jawabannya. Ada Y plus X itu sama dengan X plus Y. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 itu berarti diubah dalam bentuk 3 per X gitu ya, yang ini. Kemudian minus 1 per Y kuadrat. Kemudian ini dibagi dengan 1 per X kuadrat ditambah dengan 2 per Y. Benar ya? X. Oke, benar. 3 per X. Oke. Nah, kemudian ini juga sama nih. Kita samakan penyebutnya. Penyebut bagian pembilang itu berarti X, Y kuadrat. Berarti ini pertama adalah 3Y kuadrat minus X. Kemudian bagian penyebutnya itu berarti diubah dalam bentuk penyebut bagian penyebut bagian penyebut. X kuadrat Y, jadinya adalah Y plus 2X kuadrat. Nah, maka ini ya kalau seandainya kalau kayak yang nomor 3 atau nomor 4 tadi sih gampang. Nah, untuk yang ini berarti saya uraikan aja lah. Jadinya ini kan pembagian. Berarti kalau kita ubah dalam perkalian berarti dibalik gitu ya. Jadi ini adalah 3Y kuadrat minus X dibagi dengan XY kuadrat dikali dengan X kuadrat Y dibagi dengan Y plus 2X kuadrat. Nah, kemudian
Ini kan penjumlahan, ada tanda pengurangannya, kemudian ini ada penjumlahan, ada tanda positifnya. Nah, ini perkalian nih. Nah, berarti yang bisa kita sederhanakan yang ini nih. Berarti kita coret, kita sederhanakan. Berarti yang X saja kita coret dengan pangkatnya, hilang. Kemudian yang Y ini juga kita coret dengan pangkatnya, hilang. Maka hasilnya adalah, ini tinggal X saja nih, berarti X buka kurung 3Y kuadrat minus X dibagi dengan Y buka kurung Y plus 2X kuadrat. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Ini. Kemudian kita lanjut nomor terakhir, yang A. Yang A. Oke, kemudian kita lanjut yang A. Yang A itu hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Itu berarti ini diubah dalam bentuk 1 per. Berarti ini diubah dalam bentuk. Ini sama dengan 1 per naik 1 per buka kurung A minus B pangkat 3 dikali dengan, ini dibalik berarti buka kurung B minus A pangkat 2 dibagi dengan A plus B pangkat 2 juga dikali dengan ini nih. Jadinya ke atas, jadinya adalah buka kurung A plus B pangkat 3. Nah, yang bisa dicoret, yang bisa langsung dicoret adalah yang ini nih. Berarti ini hilang. Saya ganti dulu tintanya biar sedikit jelas. Yang ini kita coret, ini kita coret dengan ini. Tinggal pangkat 1. Nah, kemudian berarti ini tinggal sama dengan buka kurung B minus A pangkat 2. Kemudian ini dikali dengan A plus B dibagi dengan A minus B pangkat 3. Nah, pakai sifat yang tadi. Berarti ini akan sama dengan, pakai sifat yang tadi ini berarti kita menganutnya adalah nganut yang pangkat 2. Berarti nganutnya yang pangkat 2. Berarti B minus A pangkat 2 dikali dengan A plus B. Ini berarti dibagi dengan penyebutnya, berarti diubah dalam bentuk A minus B pangkat 2 dikali dengan A minus B. Nah, berarti ini tinggal dicoret dengan ini, sisanya hanya tinggal A plus B dibagi dengan A minus B. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ini adalah pertemuan kedua untuk bab 1. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya memang kurang dimengerti, kurang paham, kalian boleh chat saya, WA saya, menanyakan mana yang belum paham, mana yang belum dipahami. Nanti akan saya coba untuk menjelaskan lagi. Tetapi setidaknya dengan video ini kalian sudah bisa memahami sedikit lah gitu. Oh, seperti ini caranya. Karena saya juga menjelaskan dengan saya usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Jangan lupa istirahat yang cukup. Tuhan memberkati.